Oke, kembali lagi melanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, kalau melihat ini, Mas Rey mengatakan bahwa ini sebenarnya koalisinya aja nih yang bisa bersatu mungkin. Tapi kalau nanti nama-namanya dikeluarkan, partainya saja bisa belum diuji oleh siapa tokohnya gitu loh. PDIP, PKS oke lah, bisa partainya bergabung di Sumatera Utara. Tapi kalau diusung namanya muncul satu persatu, ini belum tentu bisa klop nantinya. Kurang lebih begitu. Apa yang menjadi pertimbangannya? Yang pertama tentu lagi-lagi domennya partai. Misal Mas Seno mengajukan Pak Ahok, maka kita akan mempertimbangkan dengan seksama Pak Ahok. Pak Ahok punya banyak kelebihan. Pak Ahok di Jakarta terobosannya melakukan debirokratisasi, melakukan terobosan-terobosan yang secara progresif membuat Jakarta punya kelenturan. Tentu akan jadi satu catatan dengan quote and unquote pandangan para ulama. Tetapi setahu saya Pak Ahok juga sudah sangat berkembang, sudah sangat bijak. Jadi apapun yang diajukan para partai akan jadi pertimbangan seksama. Sampai sekarang Pak Edi Rahmayadi punya hubungan yang sangat baik. Kader, suaranya kayaknya Pak Edi bagus kok selama ini hubungan dengan PKS-nya dan mampu memikul beban sebagai gubernur incumbent sebelum ini. Tetapi lagi-lagi semua proses komunikasi masih berjalan dan kita akan mencermati semua proses yang ada. Begitu. Baik. Dari PKS masih mencermati semua proses yang ada, jalinan komunikasi juga dilakukan. Nah, dari PDI Perjuangan sendiri sebenarnya nama yang paling masuk diunggulkan gitu antara Edi Rahmayadi atau Basuki Cahayapurnama atau Ahok? Mas Seno. Logika pilkada itu lebih condong pada logika ketokohan. Maka tentu nama-nama tokoh yang hari ini masuk di kami semuanya sedang kami pertimbangkan matang-matang. Setelah tokohnya final baru kemudian itu bisa menjadi satu nama yang dapat kita komunikasikan dengan partai politik lain. Tetapi prinsipnya adalah apa yang ingin kami sampaikan pesannya adalah kami siap menghadapi situasi politik seberat apapun, menghadapi kekuatan sesuper apapun, asalkan kami memiliki hak secara konstitusional untuk dapat mengusung calon, tentu kami siap untuk bertarung dan menunjukkan gagasan di dalam kontestasi pilkada. Nama-nama yang muncul kan banyak, termasuk yang sudah kita bahas tadi. Pak Ahok muncul di Sumut itu sudah sejak beberapa waktu yang lalu, termasuk waktu sebelum misalnya ramai lagi di Jakarta. Nah, termasuk juga ada kader kami yang di Sumatera Utara juga cukup punya rekam jejak yang baik. Dari bawah misalnya ada nama Pak Nixon Nababan, Bupati Tapanuli Utara yang punya rekam jejak sebagai eksekutif yang cukup baik. Lalu termasuk juga nama-nama yang lain. Pak Edi Rahmayadi diusulkan juga oleh DPD kami ke DPP partai. Nah, semua ini sedang kami pertimbangkan masak-masak. Yang penting message-nya adalah kami berharap tidak terjadi calon tunggal di Sumatera Utara. Harus ada warna-warni di dalam demokrasi. Ada kemungkinan untuk perbedaan pendapat dan ruang itu kita perjuangkan di dalam pilkada ini. Semua masih berproses, tetapi kami menunjukkan bahwa kami punya fighting spirit untuk membuktikan demokrasi yang berkualitas. Poinnya itu. Oke, Mas Rey. Ya oke, terima kasih Mas Seno. Mas Rey, kalau melihat ini nampaknya clear ya, PDIP tidak akan membiarkan Bobi sendiri berlaga di Sumatera Utara. 2 atau mungkin masih 3? Minimal 2. Minimal 2. Saya 3 saya kira sudah sulit. Sulit ya? Ya, karena 7 partai yang ada di Bobi itu tidak menyisiakan lagi partai yang lain untuk membangun koalisi kan, kecuali PDI Perjuangan kan. Kalau PKS membangun sendiri dari mana? 10 kursi. Mereka butuh setidaknya 12 sampai 13 kursi lagi kan. Sementara partai yang lain sudah masuk ke dalam gitu. Nah, oleh karena itu besar kemungkinannya adalah 2 pasangan. Tapi kalau untuk pasangan Bobi sendiri kan agak sulit juga kan sebenarnya. Sejauh ini kita belum tahu nih. Cuma ada kan nama seperti Nagita Slavina. Nagita. Kalau di Sumut itu menurut saya orang nggak terlalu tergiur dengan nama-nama. Iya, orang lebih selektif lah menurut saya.
Ya dia artis, ya bidangnya lah artis, kira-kira begitulah ya kan. Kita cari politisi bukan cari artis, kira-kira begitu. Oleh karena itu, saya sudah sering kali juga ditanya oleh kawan-kawan media, gimana ini Nagita di Sumut? Saya mengatakan itu lebih pada upaya untuk menaikkan popularitas. Jadi popularitasnya mungkin Bobby karena dia kaitkan dengan Nagita, karena dengan 21% itu asumsinya mungkin keterkenalan Bobby itu masih sekitar 60-70% dari warga Sumut. Tapi faktor wakil itu artinya berpengaruh juga kan untuk kedepannya? Untuk Sumut ini saya kira justru salah satu hal yang perlu sangat dipertimbangkan mereka itu adalah siapa wakilnya gitu. Sebab kalau kita lihat misalnya selisih suara antara Bobby dengan Pak Edi itu kan 2-3% aja gitu. Kalau kita lihat gitu. Artinya itu nggak ada suara, itu kan di margin error artinya kan. Saya seimbang tuh gitu loh kira-kira. Nah oleh karena itu kan harus siapa ya wakilnya itu yang paling menentukan nih. Nah di bayangan saya justru di 7 partai ini alias wakil Bobby yang agak kesulitan. Karena kalau Bobby sekarang identik dengan Gerindra, potensi Golkar yang akan mendorong calonnya, calon wakilnya gitu. Nah siapa yang akan didorong oleh Golkar? Nah itu yang jadi pertanyaan. Apakah Ijek atau wakil gubernur ini gitu atau nama lain gitu. Nah ini yang menurut saya masih perlu dipertanyakan. Kita bahas di lain waktu ya Bang Rey ya. Terima kasih Bang Rey, Bang Mardhani terima kasih, Mas Seno juga terima kasih. Sayang sekali ya sampai akhir dialog ini kita tidak bisa menghubungi Bang Riza Patria yang tadi sebelumnya juga sempat kita sounding ya untuk segera bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Bapak-bapak untuk waktunya, kita lanjutkan di lain waktu.